selamat datang di Frindimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu ya. Hari ini adalah tentang pertanda yang akan datang kepadamu, pertanda yang sedang datang kepadamu ya. Dan apa sih artinya? Karena kadang-kadang ada pertanda itu masuk ke intuisimu. Ada juga pertanda alam seperti seringnya kamu melihat angka kembar ya, angel's number. Misalnya kalau kamu lihat komen ya, misalnya di sosial media kamu, pas kamu mau lihat, ih gila ya, pas kamu mau like-nya udah ada 222 misalnya, atau 111, atau kamu sering lihat jam, pas di jam 111. Itu tuh artinya kalau 111 ini contoh ya, bahwa kamu berada dalam suatu perjalanan spiritual yang tepat, walaupun misalnya kamu berada dalam suatu kesulitan, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, ada 3 pal aja ya, lovelies, 1, 2, 3. Bebas ya, kamu mau pilih lebih dari 1. Tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok. Disarankan ke personal reading di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat, chat aja di jam kerja ya. Hasilnya diusahakan hari itu, kalaupun nginep cuma 1 malam. Oke lovelies, bagi yang baru dan bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pal 1 ya, bye. Halo, pal 1 tadi kami pilih oracle ini ya. Kita bahas nanti belakangan oracle-nya. Yang mau kita bahas sekarang tentang pertanda yang datang kepadamu ya, bisa akan datang, bisa yang sudah terjadi atau sedang terjadi ya. Dan apa sih artinya? Oke, ada justice ya. Sebentar lovelies. King of Swords, Knight of Coins, Page of Coins, sudah sama 7 pedang ya. Oke. Sebentar aku cek dulu kameranya. Oke lovely, tentang pertanda yang akan datang atau sedang datang ya, atau telah datang ya. Dan apa artinya? Kalau aku lihat ya, pertanda yang datangnya ini ke kamu ya, pertama itu ada suatu kejadian ya, suatu kejadian yang sepertinya ini ada arahan dari semesta. Kalau aku lihat ya, ada satu kejadian untuk pertumbuhan kamu, jiwa, spiritual. Dimungkinkan untuk yang pilih pal 1 ini ya, kamu mengalami suatu spiritual awakening. Bisa spiritual awakening atau kebangkitan spiritual ini baru kamu alamin, atau ternyata ada penguatan lagi nih, ada lagi kebangkitan spiritual di mana itu terjadi di hidupmu dikarenakan ada suatu pengkhianatan seperti digambarkan 7 pedang. Seperti itu ya. Ada sesuatu yang membuatmu kecewa, sedih diakibatkan seseorang, suatu korporasi, atau suatu kejadian di mana sepertinya kamu tidak mendapatkan keadilan. Di mana sepertinya kalau aku lihat di sini ya, bisa juga pengkhianatan ini di segala sisi hidupmu untuk beberapa kasus, atau hanya mengalami di kehidupan cinta, misalnya kamu dihianati, di ghosting, atau ya karena ada orang ketiga misalnya ya, atau ternyata dia udah punya pasangan men. Oke. Atau kalau di bisnis, di karir, misalnya kamu dimanipulasi, dihianati, seperti itu. Nah, yang terjadi seperti aku lihat di sini ya, kamu ketemu si dia, masuk ke suatu korporasi, perusahaan, di mana di situ kamu punya suatu peristiwa yang tidak mengenakan, ternyata itu menumbuhkan kekuatan spiritualmu. Dari page ke knight ke king. Nah, seperti di sini ya, dari page ini kan ibaratnya umurnya remaja menuju kedewasaan, knight menuju dewasa. Ini ibaratnya umurnya belasan, 20-an, 30-an atau dewasa lah. Jadi ada suatu peningkatan, naik gitu ya, seperti itu. Dikarenakan ini Tuhan semesta mengirimkan suatu kejadian yang membuatmu kecewa, broken hearted, toh di ujungnya, di akhirnya kamu akan mendapatkan keadilan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu layak dapatkan. Seperti itu ya. Karma baik kamu dapatkan ya. Seseorang yang mengkhianatimu, memanipulasi kamu, atau apapun itu ya. Karma kan bekerja 2 arah ya. Dia dapat, kamu dapat.
gitu. Ke dia pun juga in the end ya, karena kita nggak mau mendoakan seseorang jelek, dapat pembelajaran juga pada akhirnya. Seperti itu ya kalau aku lihat. Di sini kamu kenceng di energi Gemini ya, Libra ya. Gemini, Libra, Aquarius, betul ada Virgo, Taurus, Capricorn. Nah, itu yang terjadi pertandanya ada suatu kejadian yang nggak ngenakin ke kamu ya, seperti itu. Pertanda lainnya coba kita lihat ya. Pertanda yang datang kepadamu dan apa artinya. Ini aku belum bahas ke artinya ya, love. Artinya udah tadi ya, bahwa ada suatu proses kedewasaan di spiritualitasmu. Aku akan pakai deck aku yang lama banget ya, yang pertama kali aku buka channel ya, jarang aku pakai ya, karena udah kayak agak-agak rapuh. Oke ya, lovelies. Tanda yang datang kepadamu. Oke. Oh my god, aku sih lihat ya, ini berkah justru ya, bukan ada pertanda, ntar aku liatin, aku perhatikan lagi ya. Tapi aku lihat di sini banyak banget berkah untukmu. Di back of the deck-nya Page of Pentacle. Jadi sepertinya dari pengkhianatan ini ya, dari misalnya cinta, di materi, aku sih lihat ya, justru keberkahan akan datang kepadamu seperti digambarkan 9 koin, 9 of Pentacles, Queen of Pentacle, di mana keberkahan materi akan datang kepadamu ya. Pintu-pintu ditutup oleh seseorang yang mengkhianatimu, oleh seseorang yang jahat kepadamu, tapi pintu lain akan terbuka. Dibukakan Tuhan dan keberkahan itu mengalir. Ketika kamu sepertinya fokus aja ke kamu, seperti digambarkan Page of Coin, Knight of Coin, kamu fokus aja ke kamu. Justru kamu tambah dewasa. Ada pepatah yang mengatakan, orang kuat itu ketika kamu dijahatin misalnya ya, aku nggak inget ininya persis kata-katanya. Justru yang ngejahatin kamu tuh kamu cuekin mereka gitu loh, dan let the karma do the dirty work katanya. Jadi biarkan karma yang ngurus itu gitu, urusan kamu, move on, fokus ke kamu, dan tunjukkan bahwa kamu bisa survive, kamu bangkit, kamu bahagia, seperti itu ya. Nah iya, di sini kamu mendapatkan kebahagiaan. Kalau soal cinta, ada cinta datang men. Cinta datang di Knight of Cups ya, ada 10 piala. Ya dimungkinkan kalau pengkhianatan ini kamu sudah berkeluarga ya, insya Allah keluargamu akan baik-baik aja kalau aku lihat ya. Materi ada di sini kalau aku lihat. Pertandanya lainnya akan datang, aku lihat ya, selain ada suatu kejadian yang nggak ngenakin, sepertinya di sini apa ya, mungkin kamu jadi ada yang suka binatang piaraan ya, senang ke tanaman, atau bisa juga pertanda ini datang ketika kamu kayak ingin kembali ke alam. Kalau aku lihat ya, ingin mendengarkan suara gemericik sungai, seperti aku bilang tadi, senang jalan-jalan ke alam deh kalau aku lihat ya, bercocok tanam, memelihara ikan kalau aku lihat ya. Oke, coba aku lihat di oracle-nya. The point of power is always in the present moment. Poin dari suatu kekuatan selalu berada di titik sekarang ini ya. Oke. Yang berlalu sudah berlalu, ya dong ya. Dan udah berlalu ya. The past is over and done. Sudah terjadi, dan nggak punya power, kekuatan untuk kayak ngebelenggu kamu. Harus ditutup ya. Sekarang kamu memulai untuk bebas apapun yang kamu lakukan di saat ini. Pikiranmu, mimpi-mimpimu ya, menciptakan masa depan. Jadi manifestasi ya, ini tentang manifestasi. Kamu in charge, kamu berkuasa atas kamu sendiri. Sekarang saya punya dan mengambil alih lagi kontrol hidupmu ya. I am safe and I am free. Tuh, ternyata setelah ada suatu pengkhianatan atau apapun ini ya, aku lihat kamu akan terbebas menjadi dirimu sendiri. Keadilan datang kepadamu. Keberkahan materi aku lihat datang ya. Oke. Nah, tentang grounding, betul ya. Ternyata suatu kejadian yang nggak ngenakin ini, aku rasa itu membuat kamu kayak pertanda alamnya tuh ya, tuh aku lihat sih di sini lebih seneng kayak kembali ke alam gitu loh ya. Kalaupun rumahmu misalnya
tempat tinggalmu di apartemen, kamu kayak pengen nanam sesuatu ya. Ke alam juga bisa berarti ini senang ke binatang peliharaan, senang bercocok tanam, senang ngebagi rezeki, aku rasa ya seperti itu. Pokoknya tahu-tahu dari satu keterpurukan, pelan dengan pasti kamu merasa ada suatu semburat bahagia di hatimu. Apalagi yang ada cinta datang, tahu-tahu kamu happy, tahu-tahu ya pertandanya kamu senang mendengarkan lagu-lagu romantis, kamu jadi you understand the lyrics ya. Seperti itu kalau aku lihat ya, seperti juga digambarkan sini, kamu seperti jadi pengen kembali ke alam gitu loh. Oke ya, Pal 1, terima kasih banyak. Oh iya, kamu juga ada di Cancer, Pisces, Scorpio, sorry ya. Ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Terima kasih banyak sudah nonton Pal 1. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Free Nimo Tarot. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Oracle ini ya, nanti kita bahas belakangan. Yang aku mau bahas sekarang adalah pertanda yang akan atau sedang terjadi atau sudah terjadi tentang suatu pertanda yang datang kepadamu dan apa artinya ya. Oke, 4 tongkat, 3 pedang, 5 tongkat, Ace of Wands, 1 tongkat, dan 3 piala. Oke. Lovelies, kalau aku lihat di sini ya, pertanda yang datang kepadamu. Yang aku lihat dari suatu kejadian dulu pertandanya ya. Kalau aku lihat ada suatu pengkhianatan atau suatu kekecewaan lah kalau aku lihat ya, seperti itu. Dimana pada suatu titik kamu nggak bisa lagi mesti melangkah, tuh mesti gimana sih kalau aku lihat ya. Dimungkinkan sebagian besar karena suatu pengkhianatan di kehidupan cinta ya, atau bisa juga ya mungkin pengkhianatan ini dikarenakan ada suatu hal di karirmu, di bisnismu, sehingga kamu yang disalahkan, kamu yang disalahkan, kamu yang dirugikan, sepertinya seperti itu kalau aku lihat ya. Kalau dicinta sih, kalau aku lihat bisa saja ada orang ketiga ya, dimana sepertinya langkah kalian yang tadinya mau ke arah yang serius atau kalian sudah berpasangan, jadi kayak ya jadi seperti nggak tahu lagi mesti gimana. Aku rasa ya, kalau tentang cinta aku rasa untuk sebagian kasus ya, sepertinya kamu hubungan itu masih ada tapi diterusin ya, kamunya udah patah hati ya, mau putus sepertinya udah terlalu lama, jadi ada masalah yang masih ngeganjel kalau aku lihat seperti itu ya. Oke. Pertanda yang akan datang kepadamu. Iya, pertamanya sih aku lihat dari suatu kejadian, suatu pertanda dimana in the end ya, di ujungnya tuh kamu akan mendapatkan suatu pembaruan. Di ujungnya tuh kamu akan mendapatkan kebahagiaanmu kembali, seperti digambarkan 4 tongkat. Ada suatu energi selebrasi di mana justru kejatuhanmu itu membangkitkan kamu ya, membangkitkan esensinya kamu nih, energi kamu yang terdalam, bahwa kamu kuat gitu loh. Kalau aku lihat bahwa kamu tuh bisa bahagia dan kamu bisa membuat diri sendiri bahagia dengan mencintai diri sendiri. Kalau aku lihat di sini sepertinya untuk yang Pal 2 lebih ke how to love yourself, seperti mencintai diri sendiri ya. Oke, ini aku kan dari tadi mau buka klarifikasi ya. 4 piala. Ya, oke. Ada justice, ada sukses, oke. Lovely, sepertinya ada suatu keadaan di mana sepertinya kamu nih orangnya tulus nih, yang Pal 2 ini ya, orangnya tulus, orangnya pengasih, pemberi, tulus gitu loh ya, membantu seseorang, mencintai seseorang, tapi apa yang terjadi, yang dicintai, yang diberi bantuan malah sepertinya mengkhianati kamu, seperti digambarkan 3 pedang ini gitu. Tapi apapun itu, keadilan akan datang padamu. Kalau aku lihat ya seperti itu ya, keadilan akan datang padamu. Walaupun sempat kamu skeptis tentang kehidupan ya, kayak kok hidup gue gini-gini banget sih, kok
cinta yang tulus yang aku berikan tidak mendapatkan suatu balasan. Dan disinilah kamu tumbuh bagaimana kamu mencintai diri sendiri. Bagaimana kebahagiaan itu kamu ciptakan sendiri. Dan akhirnya kamu punya suatu energi bahagia banget dengan mencintai diri sendiri. Ketika kamu positif ya, punya energi cinta, love attracts love. Cinta narik cinta, positif narik positif ya, seperti itu kalau aku lihat. Akhirnya apa? Kamu sukses seperti digambarkan 6 tongkat. Nah, pertandanya yang jelas emang ada satu kejadian sih kalau aku lihat ya. Dan mungkin juga ya ketika kamu akan mencapai satu kesuksesan, ketika keadilan itu datang padamu, ini yang aku lihat. Kamu jadi lebih tertarik ke arah dimana tentang spiritual. Mungkin kamu jadi lebih sering nonton video tentang spiritualitas, tertarik ke tarot, ya, tertarik dengan banyaknya quote dari orang-orang yang bijak kayak Rumi, ya mungkin banyak lah ya, aku jadi lupa ya, jadi ngeblank ya. Jung kalau nggak salah tuh ya, quote-nya Buddha, mungkin dari kitab suci, dari Al-Quran, dari Bible ya, bahwa hidup itu akhirnya kamu merasa, oh disinilah ternyata keadilan itu berada, oh di ini ternyata kebahagiaan itu berada ya, karena dari perjalanan hidupku yang sepertinya membuat suatu spiritual awakening ya, yang ternyata suatu kejadian yang menimpamu ini bukan terhadapmu tapi untukmu, seperti itu ya. Oke. Ya, pertandanya itu kalau aku lihat ya, suatu intuisi, suatu pertumbuhan di mana kamu lebih tertarik ke hal-hal yang lebih spiritual. Beda ya orang yang kayak apa ya, religius sama spiritual beda. Spiritual tuh kayak seperti digambarkan 9 piala ini, lebih menerima dirinya sendiri. Dan memaknai arti hadirnya dia di dunia ini, memaknai hadirnya orang-orang yang datang ke dia, yang berseliweran ya, yang bisa bikin bahagia ataupun tidak. Arti makna tersebut dimaknai ya, bahwa itu adalah memang sudah suratan kayak gitu loh ya kalau aku lihatnya. Nah, pertanda lainnya ya kalau aku lihat, coba kita lihat di oracle-nya tentang I know go beyond other people's fears and limitation. Yes, sepertinya ya, karena kamu tulus, karena kamu orangnya pecinta ya. Kayak kamu tuh dulunya mungkin di masa kecil kamu atau ketika kamu tumbuh dewasa, kamu tuh kayak diatur gitu loh. Mungkin sama orang tua ya, kamu sekolahnya di jurusan ini, kamu ntar kerjanya di sini. Padahal mungkin kamu senangnya ke hal-hal seperti ini aku lihat, yang lebih ke jiwa, ke spiritual. Tapi kamu kayak diatur ya. Ya, tapi mungkin yang ngatur kayak dulu orang tua aku pun begitu ya, karena mereka sayang, karena mereka cinta, ingin kamu jadi orang hebat, ingin kamu sukses, ingin kamu mandiri. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika udah di perjalanan, ya kamu balik lagi ke arah dimana itu jiwamu memanggil, aku rasa ya. Jadi kamu udah nggak ada batasan-batasan yang dulu diberikan orang kepadamu ya, seperti itu. Ini kali yang aku pilih juga loh. Oke, di sini oracle mengatakan, it is my mind that creates my experiences. Ada suatu cara pandang pikiranmu yang membuat perjalanan hidupmu itu unik tuh ya, dari kamunya. Kamu membuat suatu perjalanan hidup yang kamu bisa kreasikan di manifestasimu ya. It is my mind that creates my experiences. I am unlimited and in my own ability to create the good in my life. Saya ya edisinya unlimited ya, dan kamu bisa membuat suatu hal-hal baik yang terjadi di hidupmu. Ya, ini suatu hal yang jadinya membuat dirimu sendiri bahagia. Kok aku rasa nanti ya, ketika kamu udah seperti energi 9 piala ini, seperti energi 6 tongkat ini ya, aku sih lihat kamu nanti pun punya suatu kebisaan di mana kamu bisa membagikan perjalanan hidupmu, punya suatu kebisaan spiritual aku rasa ya, untuk pilih pile 2 ini. Oke. Di sini oracle dari Shaman Healing, oracle ada tentang masculine energy. Aku rasa ya, untuk yang pilih part 2 ini ada yang memang baru mengalami suatu spiritual awakening, baru mengalami suatu heartbroken. Aku sih lihat seperti itu. Jadi di sini ada suatu kebangkitan energi maskulin. Energi maskulin itu lebih ke gitu ya, lebih ke keberanian, berani tampil beda, berani menunjukkan keunikan kamu, berani untuk
eh, menunjukkan ke orang-orang yang mengkhianatimu bahwa kamu bisa bangkit. Dia bukan berarti harus berantem, enggak ya. Jadi di sini kamu sepertinya jauh lebih berani menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Seperti itu ya. Mungkin kepada orang-orang yang dulu ngatur, kepada orang tua atau siapapun yang dulu ngatur, kamu bisa nunjukin bahwa saya beda, saya mengarah ke arah sini dan di sini aku bahagia. Kayak gitu kalau aku lihat ya. Oke. Jadi sepertinya untuk part 2 ini ya, perjalanan hidupmu akan mengarah pada suatu kesuksesan, kebahagiaan, ya, kepuasan batin. Kalau aku lihat seperti itu. Kamu di sini kenceng di energi Libra, ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, ada semua ya. Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn juga ada. Oke. Mungkin ya yang pilih pile 2 ini, kamu tuh banyak pertanda tuh banyak banget buat kamu ya, bisa angka kembar. Karena kamu masuk ke area spiritual itu ya. Misalnya gini, ilmu itu kayak datang kepadamu dengan sendirinya, seperti aku ya, lagi nonton YouTube gitu ya, lagi cari-cari ide, tahu-tahu ketemu suatu channel tentang dimensi, itu suatu ilmu pengetahuan, tahu-tahu muncul suatu kayak suatu channel tentang spiritualitas, nama ilmu tentang zodiak, tentang apapun. Nah, itu ya pertandanya juga akan datang kepadamu. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Free nih mau tarot. Bye. Halo Pal 3, tadi kamu pilih oracle yang warnanya ungu ya. Nanti kita bahas belakangan. Kita akan lihat pertanda yang akan datang atau sedang datang atau sudah datang ya kepadamu dan apa sih artinya. The Star. Oke, The Chariot. King of One. Oke. Queen of One. Oh my god. Ada The Moon. The Star. The Moon. Aku simpan sini aja ya. Ada 3 major arcana. Pertanda yang datang padamu. Jadi sepertinya pertandanya datangnya banyak ke intuisi, ke feminine side kamu ya, meskipun kamu maskulin. Ada yang datangnya tuh, ya kebanyakan maksud aku datangnya tuh ke intuisi. Ada suatu penguatan intuisi aku lihat. Jadi intuisi kamu lebih dalam, lebih sensitif. Kamu dibentuk untuk suatu kebiasaan empat. Empat tuh sebenarnya semua orang ada ya empati, tapi ada yang jauh lebih dalam gitu loh ya, seperti itu. Oke. Chariot, King of One, Queen of One. Kamu nih kencang di energi Cancer, Pisces, sama Aquarius ya. Ya Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Intuisimu ini sepertinya terbentuk dari suatu kejadian. Ya, seperti itu. Di suatu kejadian yang justru mengantarkanmu punya suatu sensitivitas tinggi kalau aku lihat pertandanya. Jadi kamu sepertinya ya untuk beberapa kasus nih aku lihat ya, kamu tuh antara sadar nggak sadar kayak apa ya, kayak punya bisa merasakan emosi orang-orang yang datang kepadamu. Kamu perhatikan kalau kamu ya misalnya ada suatu teman yang misalnya nggak deket-deket banget dan kamu tahu teman kamu ini deket sama siapa gitu ya, tapi ternyata pas curhat datangnya ke kamu. Ada yang datang minta petunjuk jalan di sekian banyak orang ya, nanyanya ke kamu kayak gitu ya, karena kamu udah punya suatu energi cinta, pengasih gitu loh kalau aku lihat ya. Coba aku tarik klarifikasi, Lovelies. Oke. Aku sekarang nggak baca terbalik dulu ya. My god, 10 piala. Oh my god, 9 koin. The Empress, man. 9 of One. Dan Queen of Sword. Dan ada Ace of Coin. Ace of One. Lihat deh ya, semua tentang S, pembaruan semua nih untuk yang pilih pile 3. Tuh. Ace of One, Ace of Sword, Ace of Cup. Oke ya.
nggak apa-apa, aku simpan saja. Nah, pertanda yang datang kepadamu sih kalau aku lihat ya, jadi kamu tuh kayak ada di dirimu haus suatu pengetahuan, haus suatu pencerahan gitu loh kalau aku lihatnya ya. Jadi di sini aku lihat gini, kamu tuh orangnya penasaran dan mau tahu ya, kepo dalam artian bagus ya, kepo in a good way gitu ya. Dan ilmu itu, pengetahuan itu, pencerahan itu datang kepadamu sut aja kalau aku lihat ya, seperti itu. Dan itu menjadikan kamu lebih sensitif, menjadikan kamu kok kayak sisi feminim kamu, sisi maskulin kamu tuh kayak berimbang gitu loh. Kamu penyayang, kamu loving, kamu ngomong, tapi kamu juga tegas gitu loh. Jadi dibentuk sebagai suatu jiwa yang kuat kalau aku lihat ya. Hal ini dikarenakan aku rasa di masa lalu kamu atau sedang terjadi ya. Jadi energi penguatan ini akan datang. Ada sesuatu yang sepertinya kayak sorry ya, mungkin ini sebagian kasus ya, tapi untuk beberapa kasus untuk sebagian kasus kamu pernah mengalami dapat suatu energi negatif. Kayak apa ya energi negatif itu? Orangnya sih bilangnya kayak santet ya, apalagi ya, ya seperti itu deh. Dan itu kayak kamu tuh berhasil disembuhkan ya, sembuh nih ceritanya ya. Apakah kamu disembuhkan atau ada bantuan? Tapi di sini kamu jadi haus suatu pengetahuan, ilmu, dan ilmu itu datang kepadamu. Jadi kamu dibentuk sepertinya nih oleh semesta, dikuatkan untuk suatu saat kamu harus menangkal suatu hal ya, tentang energi negatif ini seperti digambarkan 9 tongkat ya. Aku sih lihatnya seperti itu. Coba nanti kamu komen aja ya, please. Nah, di sini pun ya keberkahan yang akan datang kepadamu ya dari pertanda-pertanda yang datang, bahwa kamu tuh pertandanya haus suatu pencerahan kalau aku lihat ya. Di sini pertanda yang datang tuh kamu diberi kemudahan seperti digambarkan di Chariot. Diberi kemudahan dalam dalam meraih rezeki, dalam kedekatan kamu dengan orang-orang yang datang padamu. Jadi kamu orangnya kalau aku lihat gampang akrab ya, tegas tapi gampang akrab, aku lihat seperti itu. Oke. Pengetahuan itu datang kepadamu dari berbagai sisi. Jadi kayak throat chakra kamu dilancarkan. Throat chakra itu kan kemampuan untuk berbicara dilancarkan. Knowledge kamu, spiritualitas kamu seperti digambarkan Ace of Wands nambah dengan sendirinya. Entah dari mana datang aja pengetahuan itu. Dan energi kasihmu selalu melimpah. Dan kamu tuh always be there untuk siapapun yang kayaknya butuh suatu bantuan ke kamu gitu kalau aku lihat ya. Dalam banget nih ya Pal 3. Dalam banget loh Pal 3. Oke. Walaupun untuk yang merasa aku mah biasa-biasa aja, aku sih lihat ya bahwa pertanyaan yang akan datang kepadamu ini lebih ke kamu akan mendapatkan suatu berkah dari Tuhan tentang cinta. Aku lihat ya. Mungkin untuk sebagian kamu punya anak ya, hamil nih ceritanya. Keberkahan cinta yang datang, keluarga ya, keharmonisan keluarga. Ketemu soulmate kalau aku lihat di sini seperti itu. Oke. Mungkin juga kamu tuh selain tertarik kepada hal-hal yang ke dimensi lain, aku rasa ya pertanda yang datang kepadamu tuh kamu seperti terkoneksi dengan alam. Senang binatang peliharaan. Kalau aku lihat seperti itu ya. Senang mempelajari hal-hal yang tentang kalau aku lihat di sini seperti hal-hal yang bisa menyelamatkan orang deh kalau aku lihat ya, dari sesuatu yang negatif kalau aku lihat seperti itu. Oke. Pertanda lainnya juga ya kalau aku lihat tuh kamu jadi entah gimana jadi tegas gitu. Yang dulunya kamu sepertinya suka ngalahan jadi tegas kalau aku lihat di sini ya. Coba kita lihat oracle-nya. I release all fears and doubt. Aku melepaskan ketakutan dan kekhawatiran dan keraguan. Aku menerima diriku dan menciptakan kedamaian di pikiran dan di hatiku. Aku memilih untuk membebaskan diriku dari
dari hal-hal yang membuat dirimu rusak ya, dari ketakutan, dari keraguan, dari kekhawatiran. I am love and I am safe. Kamu cinta, kamu dicintai, dan kamu juga cinta ya. You are love dan kamu akan baik-baik saja. Iya, aku rasa sih kamu pernah mengalami suatu hal yang membuatmu khawatir, membuatmu takut ya, tapi kamu udah membebaskan dari hal tersebut. Untuk hal-hal praktisnya, mungkin ketakutan ini dikarenakan kamu ada masalah di cinta ya, untuk yang lebih praktis kegagalan di karir atau bisnis, tapi justru ini meningkatkan keingintahuan kamu tentang berbagai macam hal ya. Kalau aku lihat pertandanya itu senang terkoneksi dengan alam. Kalau ada cinta yang datang ya, ini untuk yang beberapa kasus kecil, kamu akan lihat kupu-kupu, burung yang sepasang ya, bunga-bunga bermekaran ya ketika kamu lewat. Mungkin bunga itu ada, tapi karena kamu udah sensitif seperti digambarkan Demo dan Aquarius itu, kamu jadi melihat suatu anugerah yang besar banget. Terima kasih Tuhan ya, pasti gitu kamu ya, sudah memperlihatkan aku kecantikan bunga ini dan keberkahanmu akan ditambah ya. Oke, coba kita lihat lagi tentang retreat. Oke. Mungkin untuk sebagian kasus ya, aku rasa ada suatu hal yang sedang menimpa kamu, suatu ketakutan, suatu keraguan. Ini yang harus kamu lakukan, retreat. Nah, retreat ini untuk melepaskan ini ketakutan dan keraguan. Mungkin bagi yang baru ada suatu kejatuhan ya, ada suatu serangan energi negatif, ada suatu pengkhianatan, apapun itu, lebih ke doa ya, lebih ke memanjatkan ya bantuan kepada Tuhan, kepada semesta ya, dan lebih memperkuat diri. Kalau aku rasa di sini ya, retreat ini seperti juga digambarkan the star ini, healing bagi yang baru merasa suatu kejatuhan, suatu energi pengkhianatan di cinta misalnya, dan untuk melepaskan keraguan, ketakutan ini ya, retreat, disconnect dari dunia. Kalau sedih, keluarkan sedihnya. Kalau kecewa, keluarin kecewanya sampai merasa pada suatu titik bahwa kamu ingin bahagia lagi, bahwa kamu ingin meraih cinta lagi. Seperti itu ya Pak 3. Terima kasih banyak loh sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku, Frini Mota Tarot. Bye.